Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muktiatul Jana, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan sekarang saya semester 4. Bolehkah Anda memperkenalkan diri? Oke baik, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Pratama. Saya mahasiswa Unhas jurusan Sastra Inggris. Saya juga sekarang semester 4. Oke, baik. Tujuan saya di sini yaitu untuk mencari informasi atau menggali lebih dalam tentang perilaku people pleaser kepada Anda, kepada Anda. Sebelumnya itu saya mengetahui dari teman saya bahwa memang Anda ini mengalami perilaku people pleaser. Apakah betul? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, sebelumnya saya menjelaskan ulang bahwa people pleaser itu yaitu orang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apakah boleh kita mulai? Iya boleh. Oke, baik. Eh, Sebelumnya, apakah yang Anda lakukan ketika orang lain meminta bantuan kepada Anda? Oke baik, jadi mungkin saya ceritakan dulu. Jadi sebenarnya saya tidak tahu sebenarnya sejak kapan mulai menjadi orang yang people pleaser itu. Kalau bisa dibilang istilahnya orang Indonesia itu orang yang tidak enakan. Jadi saya tidak kurang tahu kapan merasakan seperti ini, tapi saya itu sudah sejak SMP. Nah, saya dulu itu sejak SMP, teman-teman saya tuh selalu memintai saya untuk apa ya, bisa dibilang kayak memintai tugas saya karena bukan mau sombong juga, tapi waktu di SMP tuh saya sering membagi-bagikan tugas-tugas saya kepada teman-teman saya, karena kan kebetulan saya juga ketua kelas. Jadi kayak kalau saya lihat teman-temanku ini yang tugasnya tidak selesai, itu saya kasih lihat tugasku supaya selesai tugasnya begitu. Nah terus biasa nih, dan itu terbawa sampai sekarang. Nah sekarang itu setiap orang minta bantuan kepada saya tuh kayak saya berusaha sekali untuk penuhi itu permintaannya orang. Kayak misal nih, kayak baru-baru ini ada teman saya itu karena kan saya jurusan sastra Inggris, terus ada teman saya yang minta ada tugasnya untuk apa namanya teh, buat subtitle untuk film. Nah dari jurusan ini seni, saya minta saya buatkan subtitle untuk itu filmnya. Padahal pada saat itu saya juga sedang mengerjakan tugas meet. Dan itu menurutku kayak kayak ku tahu aja memang itu orang minta bantuan karena memang dia butuh, dan dia butuh, tapi saya juga sadar kalau memang di situ lagi ada juga tugasku. Tapi pada saat dia minta tolong, saya lebih prioritaskan itu tugas-tugasnya daripada tugasku sendiri, walaupun memang deadline dari tugasnya juga itu hari dia kebetulan tidak kurang lebih hampir sama dengan deadlineku pada saat itu hari. Kalau nggak salah ingat tuh hari Jumat, nah deadline-nya tuh hari Minggu. Nah terus dia minta itu di Jumat malam. Nah terus saya bilang kayak oke deh, sini ku kerjakan kok. Nah terus ku kerjakan sampai selesai. Jadi ku tunda lagi tugasku beberapa jam untuk kerjakan dulu permintaan tolongnya tadi itu, ini temanku. Jadi seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa harus memenuhi kebutuhan teman Anda atau orang tersebut. Nah, kenapa Anda merasa bahwa harus memenuhi hal tersebut? Oke, jadi yang pertama-tama ya, kalau menurut saya, nah ini orang minta tolong ke kita berarti memang dia lagi butuh banget permintaan tolong tak. Dan saya juga beberapa kali minta tolong ke orang gitu. Maksudnya saya pernah merasakan minta tolong ke orang terus tidak dibantu. Nah saya tidak mau kasih begitu orang. Jadi setiap orang yang minta tolong ke saya merasa harus bantu pada saat itu juga. Karena kita tidak tahu apakah itu memang dia lagi urgent ki atau lagi genting ki, apa namanya, kayak dia itu minta bantuan. Jadi selagi saya bisa untuk tolong itu orang, bakal saya utamakan dan saya dahulukan itu orang yang minta tolong begitu. Nah terus terkait kenapa saya mau kerjakan tugasnya temanku padahal lagi ada juga tugasku. Nah itu tadi karena walaupun kurang lebih sama deadline-nya, tugasku kurang lebih sama berdekatan, hari sama-sama hari Minggu. Nah tapi saya tetap dahulukan temanku karena itu tadi, karena
apa nggak tahu kak, karena kalau dia memang lagi butuh banget ataukah mungkin dia sudah cari orang lain tapi tidak ada yang bisa bantu, dan saya jadi ternyata yang bisa bantu, jadi kayak harus kak merasa memang bantu itu orang supaya dia bisa selesaikan tugasnya. Dan saya juga anggap itu sebagai salah satu salah satu apa sih amal begitu ya, kayak dengan berbuat baik ke orang bakal hal-hal baik juga bakal datang jika kita. Jadi itu menurut saya kenapa saya kayak tetap mau bantu orang walaupun memang saya merasa agak terbebani, tapi itu saya tetap bantu karena saya rasa setiap hal-hal baik yang kita lakukan ke orang itu hal-hal baik juga akan kembali ke kita. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasa terbebani. Nah, Anda merasa terbebani, tetapi mengapa Anda tetap membantu orang tersebut? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya merasa kalau misal bantu orang itu eh, merasa kak kalau dengan bantu orang itu saya akan dapat ke pahala dan amal-amal begitu ya. Jadi hal-hal baik yang saya lakukan ke orang itu bakal berbalik jika saya. Itu salah satu alasan terbesarku kenapa selalu mau bantu orang. Nah, alasan lainku itu kenapa mau kak bantu orang itu walaupun memang saya merasa terbebani kak. Nah itu karena saya itu bisa dibilang begini, dari kecil itu saya selalu karena memang saya anak tunggal, mohon maaf, anak pertama, saya anak sulung, jadi saya punya 3 bersaudara. Nah, adik 2 saya tuh cewek. Nah, saya tuh pasti karena sebagai anak sulung saya selalu dimintai tolong sama orang tuaku untuk jaga adik-adikku, dan saya tidak bisa mengatakan tidak karena orang tuaku sibuk kerja, dua-duanya PNS. Nah, terus saya tidak tahu juga ini bagaimana mau menolak karena orang tuaku sibuk, adikku tidak ada yang urus, jadi saya selalu turuti permintaannya orang tuaku untuk bantu adik-adikku. Nah, dari situ selalu kak berpikir kalau misal harus kak bantu orang-orang lain karena mungkin dari situ kayak terbiasa untuk bantu orang, jadi harus kak kayak terus bantu orang karena itu tadi. Karena pertama yang faktor itu yang kayak amal itu, maksudnya kayak saya rasa dengan bantu orang itu merupakan amal yang baik. Terus dengan itu juga karena kebiasaan bantu adik-adikku mulai dari SMP, SMA segala macam, makanya sampai sekarang itu walaupun kayak merasa terbebani kak, kayak misal kayak kayak misal ini kayak susah untuk kulakukan ini permintaan tolongnya orang, tapi kulakukan saja karena memang terbiasa dan takut kak ini orang ekspektasinya ke saya berbeda karena kayak saya kayak jaga banget ekspektasinya orang ke saya. Kayak misal nih ada orang bilang kayak ini Fadil orangnya dia suka sekali bantu orang. Nah terus pada saat orang minta bantuan ke saya terus saya tidak bisa bantui. Nah takut kak ekspektasinya ke saya tiba-tiba berubah, kayak misal ini ternyata Fadil orangnya tidak suka membantu karena saya minta tolong tidak dibantu kak, begitu ya. Nah maka dari situ tidak mau kak kecewakan atau misal kayak patahkan ekspektasinya orang ke saya, makanya selalu kak terus berusaha untuk tepati bantu orang walaupun itu tadi tetap merasa terbebani kayak begitu. Oke, baik. Apakah Anda lebih sering mengatakan tidak atau iya ketika orang lain meminta bantuan kepada Anda? Oke, jadi yang namanya orang people pleaser ya pasti lebih sering mengatakan iya. Paling jarang misalnya itu ketemu orang people pleaser atau bahkan saya sendiri dari pengalamanku jarang banget itu bilang kata tidak ke orang-orang. Karena kayak sebenarnya ini kan kayak kakak juga ini kan minta saya wawancara itu kan dari temanku, dapat dari temanku. Nah, saya kayak enggak enak juga untuk menolak temanku. Jadi ikut kayak ini wawancara ya. Sebenarnya ini salah satu bentuk ketidakenakanku untuk menolak bantuan temanku karena kita juga minta bantuan. Tapi dari situ bisa juga kayak enggak apa-apa aja deh dengan begini, bisa juga setidaknya curhat tentang apa yang kurasakan selama ini sebagai orang yang kayak tidak enakan, people pleaser lah.
Jadi bisa Kak curhat Ki tentang itu, apa yang kurasakan. Jadi merasa Kak dengan ini tuh tidak kalau yang ini sekarang wawancara tidak merasa terbebani ja, karena kayak bisa Kak, apa namanya, curhatkan isi perasaanku, isi hatiku. Jadi kayak, siapa tahu mungkin dengan curhat kayak ini bisa apa, kutemukan apa, bisa mak jadi lebih lega begitu. Lebih lega karena sudah aku ungkapkan semua isi hatiku, karena sebelumnya jarang sekali Kak curhat ke orang-orang tentang perasaan yang saya rasakan selama menjadi orang yang tidak enakan kayak begitu. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah curhat ke orang lain. Nah, mengapa Anda tidak pernah curhat atau mengatakan kepada orang lain? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sebenarnya bukan tidak pernah, tapi kayak jarang untuk curhat tentang perasaan saya selama menjadi people pleaser ke orang lain, karena saya merasa kayak orang tidak perlu tahu apa yang saya rasa begitu. Dan saya juga berpikir kayak orang tidak peduli mungkin dengan apa yang bakal saya bilang. Jadi kayak tidak usah media saya cerita ini ke orang lain, dan takut juga kayak misal nanti dengan curhat kayak begini ke orang, tapi ini orang nanti bakal cerita ke orang lain. Jadi kayak agak takut begitu ya. Jadi kayak merasa kalau begitu takut kayak misal perasaanku yang harusnya orang bisa apa merasa harus orang apa, kasihan lah, bukan kasihan sih sebenarnya, juga kayak lebih ke iba dengan saya kayak perasaanku, tapi karena aku cerita begini bla bla bla, akhirnya nanti dia bocorkan katanya selama ini kalau saya bantu orang saya merasa tertekan atau apa, akhirnya kayak itu merubah lagi apa, ekspektasi atau persepsinya orang terhadap saya. Jadi kayak tidak mau ke orang berubah persepsi terhadap saya sebagai orang yang sering membantu begitu. Ya walaupun memang sebenarnya ku bantu ikhlas jadi cuman itu tadi kayak tetap gak merasa terbebani, tapi sebenarnya ikhlas aja untuk bantui. Nah tapi itu lagi kayak apa, jangan sampai kalau saya cerita ke orang lain, kalau misal selama saya bantu orang saya merasa ada beban yang kayak saya tanggung, tapi nanti itu orang cerita ke orang lain kalau misal ternyata ini Fadil orangnya dia apa, tidak ikhlas begitu ya bantu orang, tapi sebenarnya kenyataan tidak begitu. Saya ikhlas cuman itu memang kadang merasa terbebani kayak begitu. Jadi makanya saya lebih pilih pendam perasaanku selama ini menjadi orang yang tidak enakan, selalu bantu orang walaupun merasa terbebani, tapi itu tetap bisa saya pendam, karena itu tadi saya tidak mau orang salah tangkap dengan apa yang saya cerita tentang perasaanku, dan tidak mau juga ubah persepsinya atau pendapatnya orang terhadap saya kayak begitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, bagaimana lingkungan di sekitar Anda memengaruhi kecenderungan Anda untuk membantu orang lain? Oke, kalau untuk memengaruhi sih menurut saya cukup memengaruhi, karena tadi juga saya bilang kalau ini sejak apa? Karena kan saya anak sulung. Nah, terus saya harus bantu adikku. Jadi itu kan dari, bisa dibilang dari lingkungan keluarga misalnya sudah saya merasa Kak apa, selalu bantu orang-orang kayak adik-adikku untuk apa namanya, untuk bantui urus kayak misal karena kan adikku yang satu tuh SMP, satunya itu masih SD kelas 6. Nah terus kayak merasa aja terus harus bantu ini adik-adikku. Jadi dari situ kayak pengaruh lingkungan keluarga memang mempengaruhi kecenderunganku untuk menjadi orang yang tidak enakan karena sudah terbiasa untuk bantu orang. Nah ditambah lagi lingkunganku sejak SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Nah di SMP tadi seperti yang ku bilang juga tadi, biasa ku bagi-bagikan tugasku ke teman-temanku yang tidak selesai. Nah itu sebagai bentuk ketidakenakanku, kayak takut Kak, tidak mau Kak juga ini teman-temanku tidak dapat nilai karena tidak kerja tugasnya, jadi selalu ku kasih tugas-tugasku. Nah terus juga pas di SMA juga, di SMA ini saya masuk organisasi OSIS. Nah di organisasi OSIS ini saya dapat mungkin ceritakan lagi sedikit di sini, dapat Kak divisi apa namanya, divisi yang untuk apa, edit kominfo apa, informasi komunikasi. Nah itu saya selalu mengedit. Nah tapi seharusnya kan sebagai sebagai anggota OSIS ini saya cuman harus mengerjakan saja editan untuk kepentingan OSIS. Tapi biasa ada teman-temanku atau kakak kelasku juga yang minta tolong kayak dieditkan tugasnya, kayak biasa bikin pamflet, bikin poster. Padahal itu kan bukan sebenarnya apa
bukan kewajibanku untuk ini, cuman kayak ku bantu ji lagi karena memang itu tadi Maraska harus bantu untuk penuhi apa permintaan tolongnya begitu, karena kayak kulihat kayak minta tolong dulu, nah kayak minta tolong sekali kerjakan ke ini karena tidak ada yang bisa, kayak kau ji yang bisa kerja baru bagus sih juga caramu kayak mendesain poster begitu. Jadi kayak Maraska harus penuhi. Nah, terus berpengaruh juga tadi dari diriku sendiri, kayak tidak mau kak persepsinya atau ekspektasinya orang ke saya berubah jadi selalu terus kupenuhi. Belum lagi pas masuk kuliah, nah di kuliah ini di sastra Inggris menurutku nah semester 4 ini dari semester 1 ke semester 3 tidak terlalu berat tugasnya. Jadi kayak bisa aja maksudnya tidak terlalu sibuk aja dengan tugas kuliah. Nah, ada teman-temanku dari fakultas lain itu, kayak misalnya ini kayak fakultas psikologi tuh, ada juga temanku fakultas psikologi Unhas, karena dia kurang lebih menurutku sama ji dengan mahasiswa fakultas UNM, karena fakultas psikologi UNM, karena kulihat itu dia kemarin saya sempat dimintai tolong untuk jadi responden apa kalau tidak salah itu, yang kayak kerja soal begitu. Saya diminta kerja soal begitu yang sekitar 2 jaman. Saya itu kerja kayak soal matematika, ada soal kata-kata begitu. Saya dimintai untuk kerja tugas itu. Nah, kayak itu kayak sebenarnya kayak saya tidak kurang mampu kak untuk kayak kerja soal matematika apa segala macam, tapi tetap sih kayak ku bantu kayak karena minta tolong banget ke saya. Kasihan kak juga lihat ini orang-orang minta tolong baru tidak ku bantui. Jadi ku bantu saja. Nah, terus karena tadi juga bilang kan tidak terlalu sibuk jadi ini di jurusan sastra Inggris ini. Ya, biasa itu juga ada tugasnya teman-temanku ndak kerja ku bantu lagi kerja kayak kalau misal biasa pertamanya itu ku ajar cuman kalau ndak mengerti langsung saja ku kasih tugasku, tapi ku suruh saja ubah kata-katanya parafrase Jadi itu karena memang ndak mau kak. Ada temanku juga yang ketinggalan kelas begitu karena tidak kerja tugasnya segala macam, jadi selalu ku bantu. Mungkin kayak begitu. Dari yang Anda bilang dari mulai dari SMP, Lia pernahkah muncul rasa untuk menolak ketika orang lain meminta bantuan? Iya, sebenarnya bisa dibilang sering kali kak mencoba untuk menolak. Biasa itu tuh kalau misal ada orang chat kak minta tolong, ku ketik mi itu di teks ku ketik mi kayak sorry nah, misal kayak sorry nah ndak bisa kak bantu kok bla bla bla, tapi ku hapus lagi. Karena kepikiran kayak itu tadi, selain tidak mau kak orang ekspektasinya turun di saya ndak mau kak ini ekspektasinya orang berubah di saya. Nggak mau juga kasih kecewa ini orang, karena maksudnya mungkin dia dapat info kalau memang saya suka bantu orang, terus tiba-tiba pas dia bantu kak nah tidak aku bantu, jadi kecewa kak kalau misalnya nggak bisa kak bantu itu orang. Terus juga misalnya mau kak coba menolak. Nah, pernah juga ini sekali kutolak teman waktu di SMA ini kutolak nah suruh kak kerjakan tugasnya karena sibuk marching band, latihan marching band. Terus bilang kak kayak nggak bisa kak juga karena ada mau kak ini LDKO itu latihan dasar kepemimpinan OSIS. Bilang kan nggak bisa karena mau kak itu LDKO persiapan karena panitia kak atau. Nah, terus dia bilang kayak kayak misalnya aja nah tugas gampang jika kebetulan itu tugas bahasa Inggris dan memang saya minat bahasa Inggris kan, jadi kayak lumayan mahir juga dalam berbahasa Inggris, jadi kayak memang gampang terus dia bilang kayak dia tugas gampang ini nih, kenapa nak mau kebantu kak, kayak kayak pintar kok beda bahasa Inggris, kenapa nak mau kebantu kak, nah tugas gampang nah biar 10 menit ini selesai nah terus bilang mak kalau memang mau rasa gampang kerja sendiri, tapi nah dari situ balikin malah kayak ternyata bukan jiko kayak orang-orang bilang kayak suka bantu orang kayak nah ini komentai kok tolong nggak mau kau bantu kak, nah sementara biasa orang lain mintai kok tolong mau bantu jika kenapa saya nggak mau bantu kak begitu Terus berusaha kak mencoba kalau memang itu keadaanku memang lagi tidak memungkinkan untuk bantu orang, makanya nah dari situ karena ini ini satu temanku kecewa ke saya gara-gara ku tolak, semenjak itu tuh kayak agak takut tolak
permintaan tolongnya orang, karena itu mi lagi takut kak ini orang kecewa ki, orang-orang kecewa ki ke saya kalau memang minta tolong nih, kayak minta betul bantuan ke saya baru ndak bisa ku tolong kayak kecewa kak, kayak begitu. Takut kak, takut gitu orang kecewa ya, kayak gitu. Anda mengatakan bahwa teman Anda kecewa karena Anda tidak mengiyakan permintaannya. Nah, bagaimana reaksi teman Anda pada saat itu? Nah, tadi mungkin juga sudah saya jelaskan sedikit reaksinya itu, dia merasa kecewa. Nah, bilangnya mak kayak kenapa saya bantu orang terus saya tidak bantu dia, baru kayak itu mi lagi tadi kayak nah bilang apa suka kabede bantu orang tapi kenapa pas dia minta bantuan tidak aku bantui. Nah, selain itu semenjak itu ini teman ini apa ini temanku yang tadi mulai mi kayak nah jauhi kak, bukan nah jauhi kak, iya kayak tidak nak aja kak bicara, kayak kayak ndak aja bicara, ndak aja mau bicara, padahal kayak baru jika satu kali ku tolak permintaan tolongnya langsung mi kayak ndak aja ke bicara begitu. Jadi kayak eh, merasa aja kayak takut takut lagi untuk tolak ki permintaan orang, jangan sampai dijauhi ke orang. Nah, sampai sekarang di kuliah pun begitu, kayak ndak mau kak susah sekali kak lah bisa dibilang tolak permintaannya orang, karena takut ke ini orang-orang yang ku tolak permintaan tolongnya nanti nah jauhi kak juga, nanti kalau nah jauhi kak ndak ada mi temanku, jadi kayak takut kak tidak ada yang mau temani kak, karena ndak ku ndak ku tepati ji permintaan tolongnya, kayak begitu. Oke, baik. Tadi juga Anda mengatakan bahwa perasaan tidak enakan ini muncul pada saat Anda SMP. Nah, adakah sebelum-sebelumnya atau pada pada waktu kecil Anda yang membuat Anda mengalami hal ini? Sebenarnya sebelumnya itu sebelum SMP itu saya kurang mengingat jelas, tapi ada pernah kejadian yang kayak membekas sekali ki di pikiranku. Nah, di mana itu waktu SD itu kan tadi kan saya juga tidak pernah mention tentang SD ku. Nah, di SD itu memang saya pendiam ki orangnya, terus mungkin agak ku buka sedikit di sini. Jadi waktu SD itu pernah kak dibully. Nah, itu karena kan dulu saya tuh memang aktif kak di kelas, tapi memang introvert kak. Kayak maksudnya tertutup kak begitu ya. Terus biasa teman-temanku ini minta diajar atau dikerjakan tuh kan. Cuman karena dulu tuh nggak terlalu pintar kak untuk komunikasi berkomunikasi dengan orang lain, kayak karena memang dulu itu karena anak sulung kak toh itu waktu SD belum lahir adik-adikku, jadi selalu kak di rumah terus. Baru memang di rumah itu kegiatanku cuman main komputer, karena memang kebetulan ada komputer di rumah, jadi main itu juga kerja, jarang kak keluar rumah main-main sama teman-teman di lingkungan rumah begitu. Nah, jadi pas di sekolah kayak susah kak untuk berkomunikasi. Nah, tapi memang kalau untuk kayak dalam pelajaran lumayan aktif kak. Nah, ada pernah temanku, ingat sekali kak, ini namanya inisial H. Nah, minta tolong kak untuk dikerjakan tugasnya, terus ndak ku kerjakan itu tugasnya, terus nah hasut ki semua orang untuk jauhi kak, terus nah kata-katai mah di situ nah bilang kak bede culun, nah bilangi mah kurus kurus kering begitu, karena memang kan saya dulu dulu saya sakit-sakitan kak, karena saya ada penyakit asma. Nah, saya memang jadi kayak kurus kak waktu SD itu. Nah, makanya kenapa dari situ trauma mah untuk bisa dibilang kayak ya trauma sih ya sebenarnya, kayak kena mental begitu ya, kayak waktu masih kecil itu kena mental kak, karena dihasut ini satu kelasku untuk jauhi kak, jadi kayak ndak tahu mau apa, maksudnya ndak bisa kak lagi, maksudnya yang dari dulunya cuman adem-adem jadi kelas walaupun tidak ada ku aja bicara, tapi kayak bisa aja tetap aktif di kelas begitu, karena memang diajar kak sama maceku untuk tetap aktif di kelas begitu, karena memang setiap maceku pulang kerja itu dia ini dia ajar kak lagi terus, jadi kayak lumayan paham kak begitu ya dengan materi-materi kayak kayak matematika kah atau apakah. Nah, terus sudah itu dari situ semenjak itu ada kejadian dihasut teman-temanku, nah jauhi kak langsung
tidak berani untuk tolak permintaan orang. Nah mungkin mi itu kenapa di SMP langsung mi ku suka bagi-bagikan tugasku sama teman-temanku yang dia tidak kerjakan tugasnya. Jadi itu mi dari SMP terbawa ke SMA, SMA kembali terbawa lagi ke kuliah. Jadi kayak berlanjut terus ke ini anuku. Nah terus sudah itu eh nah terus kayak dari situ kan itu bisa dibilang waktu SD itu salah satu kayak masalah buat saya. Nah terus untuk selama ini kuliah sebenarnya tuh waktu maba itu tidak pernah maba maba semester 2 itu tidak pernah, semester 3. Nah semester 4 ini tidak pernah juga, tapi pernah hampir kak satu kali juga itu kayak hampir kak cekcok sama temanku karena kayak terlibat konflik lah, kayak karena ini toh ada temanku satu kelompok kak. Nah terus juga satu kelompok ini temanku. Nah terus itu kan satu kelompok isinya 5 orang. Nah ini di 5 orang ini dalam itu kelompok cuman 2 orang yang kerja, saya sama temanku satu, yang 3-nya tidak tahu. Jadi bilang mak di grup kayak tabe teman-teman kayak berkontribusi dulu juga untuk kerja tugas kelompok karena berdua aja begitu ya. Karena ini juga tugasnya lumayan agak berat sih, karena maksudnya ini kan aku bilang tadi tuh di awal-awal semester di sastra Inggris itu awal-awal semester tuh tidak terlalu ribet pasti ini masuk semester 4 agak lumayan ribet tugasnya. Nah pernah dapat tugas kelompok agak ribet tugasnya karena disuruh bikin artikel. Nah terus itu ini temanku yang lain kayak bisa dibilang ndak aktif terus kayak ini temanku yang satu bilang kayak kalau memang tidak mau membantu nanti dikasih keluar saja dari kelompok. Nah terus ini 3 temanku marah kayak kenapa misalnya kenapa mau dikasih keluar begitu ya, padahal sempat jika tanya beda alibinya membantu di awal-awal, tapi ternyata tidak tapi memang iya ada dia bantu kayak kirim materi, tapi materinya pun asal-asalan begitu. Jadi kayak tidak disuruh saya dengan temanku ini yang satu tidak dia tidak minta lagi untuk kirim materi baru karena pasti bakal tahu kalau bakal mereka kirim materi yang asal-asalan lagi. Jadi kayak ku kerja berdua. Nah terus pas terakhir itu dimintai tolong untuk print, tapi tidak ada yang mau untuk print itu artikel. Jadi kayak ini temanku yang satu emosi begitu ya. Terus hampir cekcok adu mulut dengan ini teman-temanku yang 3-nya yang lain, karena memang ini 3 yang lain temannya baku kayak kayak satu circle kayak baku bawa begitu. Nah terus saya bela temanku ini yang satu karena memang berdua aja terus kerja tugas. Ku bilang kayak memang tahu ini berdua aja kerja, kayak kalian biar diminta bantu print tidak mau juga bantu. Nah marah kayak bilang itu temanku yang salah satu dari ini 3 temanku yang satu circle. Bilang kayak beda kayak diam kau kayak selama ini kau tidak pernah bicara kalau misal ada begini selalu kerja terus, kenapa baru ini kau angkat bicara kau begitu ya. Terus bilang kayak kayak merasa aja memang ini kayak keterlaluan kalian semua tindakannya karena tidak mau membantu. Jadi itu kayak walaupun memang saya orang yang jarang kak mau tolak permintaan minta tolongnya orang atau selalu kak mau kasih senang orang, tapi kalau begini ceritanya ndak harus kak juga merasa ubah diriku. Nah terus makanya itu ku tegur ikut kak juga bantu ini temanku yang satunya untuk bantu bicara begitu. Akhirnya dari situ karena ini temanku memang yang satu kayak berani dia tidak takut jadi dia lapor langsung ke dosen kalau memang ini 3 orang temanku tidak aktif. Nah di situ ikut juga menambahkan memang untuk kayak sebagai validasi begitu kalau memang tidak betul-betul ini temanku yang 3 tidak karena tugas. Nah dari situ ini temanku yang 3 tidak dikasih masuk namanya dalam itu kelompok, dan berdua aja ini temanku, jadi dia ini 3 tidak ada nilainya. Nah dari situ ini temanku 3 sampai sekarang tidak baku baik kak di kelas, tidak baku bicara kak sama jadi saya selama ini baku bawa kak di kelasku itu cuman saja dengan ini temanku yang sekelompok tadi itu aja baku bawa kak. Nah biasa juga ini temanku yang itu tadi 3 selalu main sindir, jadi kayak ku biarkan dia karena memang
ndak tahu kak juga mau balas kayak bagaimana. Baru nah sementara saya juga bukan ke orang yang tipe kayak seberani temanku yang tadi untuk berani dia langsung tegur ini orang kalau misal ada yang dia ndak suka. Jadi kayak itu eh, langsung kayak ku biarkan saja kalau dia menyindir segala macam, ku biarkan sih begitu ya. Walaupun sebenarnya itu di situ bukan salahku, karena salahnya juga mereka, tapi itu ya ku biarkan saja. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau boleh tahu apa yang membuat Anda untuk selalu ingin menyenangkan orang lain? Oke, baik. Jadi alasan saya kenapa saya ingin membuat orang senang terus kayak menyenangi orang lain tuh karena salah satu tadi faktornya itu karena saya tidak mau ekspektasi atau persepsi orang ke saya itu menurun atau kayak berbeda dengan apa yang telah dia pikirkan sebelumnya. Nah, selain itu kayak saya tidak tahu kayak kalau orang senang, kulihat orang senang kayak aku bantu orang terus dia senang, kayak merasa kak juga senang dengan hal itu. Nah, makanya kayak berpikir, oh kayak dengan bantu ki orang bisa kita juga merasa senang, walaupun dalam proses membantunya itu kita merasa susah, merasa kesulitan, merasa terbebani, tapi pas selesai juga ya kayak kita senang, itu orang senang, kita juga senang, dan menurutku dapat ki juga pahala dari situ. Nah, dapat ki kayak amal baik lah kayak kita lakukan kayak hal baik ke orang lain. Nah, jadi itu tadi seperti yang tadi saya bilang juga di awal, kayak hal-hal menurutku hal-hal baik yang kita lakukan ke orang itu akan kembali ke kita lagi. Jadi itu alasanku kenapa mau kak terus kasih kasih senang orang kayak begitu. Oke, kalau boleh tahu, apakah ada dampak yang Anda rasakan ketika membantu orang lain atau menyenangkan orang lain, menyenangkan orang lain dibanding diri Anda sendiri? Oke, untuk dampak sendiri kalau saya berusaha ini tadi menyenangkan diri sendiri ya. Ya, sebenarnya menyenangkan diri orang lain daripada diri sendiri. Nah, oke, untuk itu sebenarnya tentu saya merasa dampak kan seperti tadi yang saya bilang, saya pertama merasa terbebani, eh, merasa tertekan juga. Nah, itu saya merasa terbebani itu karena kayak ya walaupun memang orang minta tolong itu kayak mungkin dia butuh terus tadi bilang kak harus kak terus tolong orang, tapi ada keadaan di mana orang minta tolong tapi ada juga ku kerja itu merasa kayak terbebani, jadi kayak harus kak double kerja begitu, yang harusnya cuman ku selesaikan di tugas-tugasku atau pekerjaanku, orang minta tolong jadi harus ku kerjakan juga tugasnya, jadi kayak merasa kayak itu terbebani kak di situ. Nah, terus kayak selain itu tuh kayak capek juga karena of course kayak kita jadi kayak double kerja tak begitu ya, jadi kayak capek kak juga, jadi kayak harusnya kalau misalnya selesai kerja tugasku bisa tenang begitu toh istirahat, tapi ini harus lagi kerjakan tugasnya orang lain, atau misalnya kayak lagi kerja tugas kak tapi orang minta tolong, jadi kudahulukan lagi tugasnya nih orang baru tugasku. Nah, itu kan otomatis dampaknya tugasku bisa saja nanti terlambat ku kerja atau terlambat ku kumpul karena ku kerja dulu tugasnya nih orang. Nah, terus itu tadi selain itu merasa kak juga kayak stres karena misal nih kayak tadi ada misal ada temanku dari fakultas lain minta tolong toh. Nah, terus ini dia minta tolong itu kayak tidak sesuai dengan pemahamanku, atau kayak kurang ku tahu gitu ya, apalagi karena beda jurusan toh kan, karena kan ini kayak enggak sama beda SMA kayak sama mata pelajarannya kan, di kalau kuliah itu beda jurusan, beda juga mata kuliahnya, jadi kayak orang minta tolong dengan tentang tugasnya tapi padahal saya tidak pelajari tentang itu tugasnya, harus kak bantui. Jadi itu kayak merasa kak stres, jadi kayak harus kak kerjakan ini dua tugas berbeda, tugasku sendiri, tugasnya ini orang, nah sementara tugasnya ini orang lain atau temanku ini beda dengan apa yang ku pelajari, jadi kayak itu tadi kayak stres. Nah, selain itu stres merasa kak juga kayak terasa kak kayak beban ini emosional, kayak emosi begitu, kayak kadang tuh kadang
Kalau misal ku kerjakan apa gara-gara ku dahulukan dulu tugasnya orang baru ke tugasku. Nah sementara ini tugasku mepet juga deadline-nya. Nah terus kadang itu tuh saat buru-buru kejar deadline gara-gara habis ku kerjakan tugasnya nih temanku buru-buru kejar deadline tugasku. Kadang tuh tiba-tiba marah-marah sendiri aja kayak marah kak begitu ya, kayak tiba-tiba berpikir kayak harusnya harusnya nanti ku kerja itu tugasnya temanku nanti bla 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 kayak begitu kak, kayak merasa kayak menyesal begitu ya, kenapa aku kerjakan dulu tugasnya ini temanku baru tugasku. Terus sudah itu selain itu pernah kak juga sekali bukan menangis sebenarnya kayak mengeluh mengeluh aja begitu ya, tapi yang kayak capek karena capek banget mak, jadi kayak kamu mengeluh kayak kenapa kak harus kak terus bantu orang padahal bisa aja menolak begitu ya, bisa bisa banget aja menolak ini permintaannya orang kalau saya tidak bisa, tapi tidak bisa kak untuk bilang kata tidak begitu ya, atau susah kak menolak, jadi itu nih selalu kak terima akhirnya capek sendiri aja juga dengan hal itu, kayak dengan kebiasaanku untuk apa selalu mau kak berusaha kasih senang orang, jadi itu mungkin dampak-dampak yang kurasakan selama lebih kupentingkan atau apa ku lebih kupilih sedangkan orang lain daripada diriku sendiri. Anda mengatakan tadi dampak yang Anda rasakan itu Anda merasa tertekan. Nah, kalau boleh tahu tertekan bagaimana yang Anda rasakan? Oke, jadi saya merasa tertekan. Nah, tertekannya itu kayak lebih ke apa ya, ke mental gitu, kayak kayak begini loh, kayak misal kita ada tugas tak, misal hari ini ada tugasku yang ku jadwalkan harus saya selesaikan jam segini, terus tiba-tiba ada ini temanku minta tolong, minta tolong ki, terus dikira tugasnya dan deadline juga kurang lebih sama atau mungkin dia deadline-nya besok pi. Nah tapi itu lagi tertekan kak, karena selalu kak merasa harus kudahulukan tugasnya orang ini temanku, jadi itu lebih kudahulukan aja tugasnya, jadi merasa kak tertekan, kayak merasa sekali kak tertekan diriku untuk harus kerjakan orang lebih dahulu tugas-tugasnya, makanya kenapa kayak ini susah kak untuk menolak apa yang orang minta tolong kan ke saya, karena selalu kak pikir kalau bantu me deh kayak misalnya kerjakan dulu nih tugasnya deh karena gampang aja apa segala macam, tapi ternyata saking gampangnya juga itu, jadi makanya ini apa namanya selalu kak apa kayak ku bilang gampang, jadi berusaha kerja duluan ki tugasnya toh. Nah terus ditambah lagi misal nih kalau saya diminta tolong tidak mau juga kerja sembarang asal-asalan ki, ini tugasnya temanku toh kalau minta tolong nih, kayak selalu kak berusaha untuk ini tugasnya aku kerja dengan baik begitu, kayak ku kerja kayak secara sempurna ini tugasnya, jadi kayak 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 ku anggap ini tugasnya temanku kerjakan selayaknya aku kerjakan tugasku yang harus ki perfect begitu ya. Nah jadi makanya mengapa kayak selain tidak mau kak selain kayak mau kak senangkan temanku dengan kerjakan tugasnya, harus kak juga kerja dengan betul-betul bagus, betul-betul kayak benar-benar ku kerja ini tugasnya dengan sempurna, bisa bilang kayak perfect gitu, harus kak kerja dengan secara perfect. Jadi kayak itu lagi lebih tertekan kak, kayak betul-betul tertekan yang kayak capek sekali kayak begitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu bagaimana Anda menilai atau bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda yang berubah setelah lebih sering mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri? Oke, jadi ini bagaimana tentang cara saya menilai diri sendiri. Oke, jadi sebenarnya saya menilai diri sendiri. Saya baru akhir-akhir ini juga menyadari sebenarnya bisa dibilang sini saya orang bodoh sebenarnya sih, karena dengan berperilaku tidak enakan saya gampang dimanfaatkan dengan orang lain, jadi kayak saya nilai diriku orang kayak bodoh kak, kayak selalu kak bantu orang selalu pasti bakal manfaatkan kak untuk lakukan sesuatu yang dia mau begitu ya, karena dia tahu saya bakal susah untuk bilang tidak, jadi dia manfaatkan kak untuk kerjakan kepentingannya sendiri begitu ya, tanpa dia perhatikan juga kepentinganku, tanpa dia perhatikan kalau memang saya terbebani dengan hal itu, tapi tetapi mereka lakukan hal tersebut, kayak minta tolong di saya walaupun mungkin dia tahu kalau saya orang yang susah bilang tidak atau orang yang tidak enakan kak, tetapi selalu dia kasih begitu, jadi kayak kunilai diriku bodoh sekali kak, iya kayak
kenapa kenapa harus selalu mau kasih senang orang sementara orang tidak berpikir demikian ke saya, bahkan kayak dia tidak apa, dia kayak ke saya tuh kayak lagi susah-susahnya pas senang-senang dia tidak ingat mak begitu ya. Jadi memang dia jadikan pelarian untuk kerjakan tugas-tugasnya begitu, jadi kayak bodoh kayak iya, kayak kenapa mau dimanfaatkan sama orang-orang yang kayak sampai menguras energi, menguras tenaga, baru itu orang tidak berikan apa hal yang setimpal lah. Maksudnya kayak dia tidak lakukan hal yang sama. Ini maksudnya tidak mau juga minta apa, minta balas budi atau minta bantu apa timbal balik begitu, tapi setidaknya apresiasi lah. Itu kayak biasa sudah kukerjakan, dia bahkan tidak kasih kayak apresiasi, kayak sekedar makasih aja begitu ya. Kayak itu pun satu kali makasih aja begitu, kayak nggak mau juga yang minta yang lebih, tapi setidaknya harus kok lagi kayak ini orang-orang menurutku harus lebih apresiasi jasa-jasaku ke mereka begitu. Jadi itu kunilai diriku sebagai orang bodoh karena selalu mau dimanfaatkan. Oke, baik. Tadi Anda menceritakan tentang dampak negatif yang Anda rasakan. Nah, apakah ada dampak positif yang Anda rasakan selama Anda tuh merasa tidak enakan atau lebih mementingkan kesenangan orang lain? Kalau dampak positifnya sih tidak jauh-jauh dari apa yang saya bilang tadi. Saya turut merasa senang juga kalau misal selesai mini tugasnya temanku, dia senang, saya juga senang Kak. Itu dampak positifnya. Tapi itu lagi tadi dalam proses untuk membuat dia senang dan itu ada proses yang sangat-sangat menguras tenaga bagi saya begitu. Nah, terus dampak positif lainnya itu mungkin itu nggak tahu karena kalau ini menurutku tapi dengan kebantu orang, dampak positifnya orang lihat sebagai orang yang baik, orang yang kayak baik begitu ya. Walaupun ini baiknya kayak baik yang bisa dibilang baik salah-salah karena gampang dimanfaatkan gitu. Terus selain itu dampak positifnya mungkin ini cuman malaikat dan Allah Allah yang tahu. Jadi kayak saya merasa dengan bantu orang itu saya dapat ke pahala dan dapat ke juga kayak amal-amal baik begitu ke orang. Jadi itu kayak itu aja mungkin dampak positifnya, tapi menurutku lebih banyak dampak negatifnya ke diriku selama saya menjadi orang yang tidak enakan kayak begitu. Oke, baik. Dari dampak positif dan dampak negatif yang Anda ceritakan, apakah Anda memiliki strategi atau upaya untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan orang lain atau kesenangan orang lain dan memperhatikan kebutuhan diri Anda sendiri? Oke, kalau untuk strategi upaya sih sebenarnya saya terpikirkan beberapa, cuman saya sempat beberapa kali menerapkan tapi masih gagal begitu. Jadi strategi yang pernah saya coba untuk terapkan itu yang pertama, tidak memprioritaskan tugas kayak mengerjakan tugas-tugas teman saya. Misal kalau saya ada tugas deadline yang dekat, saya kerjakan dulu tugasku, baru misal kalau ada temanku minta tolong itu aku kerjakan tugasnya. Nah, terus yang dulunya tuh saya kayak terima terus saja yang teman-temanku minta tolongkan. Sekarang itu kayak waktu itu ku batasi kayak bilang Kak sudah minta tolong ini, jadi mohon maaf enggak bisa Kak. Tapi itu kutolaknya ku sampaikan dengan bahasa yang kayak halus, jadi kayak ini orang tidak merasa bagaimana begitu, jadi kayak dia bisa diterima. Nah, kalau untuk sekarang itu sebenarnya menurutku masih agak sulit kayak iya untuk menolak, tapi tidak separah dulu kayak selalu kuiyakan apa yang bilang orang. Nah, kalau sekarang ini mulai kayak bisa berani karena kayak belajar dari temanku yang tadi yang ceritakan tentang tugas kelompok, yang dia orangnya kayak berani untuk menyatakan pendapatnya atau menyatakan perasaannya begitu. Nah, belajar dari dia kayak kalau misal begini terus bakal terus dimanfaatkan. Jadi harus betul-betul improve gitulah, kayak improve diriku. Kalau harus setidaknya berani untuk katakan kata tidak kepada orang-orang yang minta tolong kepada saya. Nah, dari strategi itu lagi juga sendiri sebenarnya kurang efektif di saya karena masih tetap kurasa tidak enak begitu untuk menolak. Jadi itu sebenarnya masih salah satu kendala aku juga karena belum berhasil ini strategiku. Tapi ada pernah juga aku coba strategi kayak
berusaha Kak menjadi orang yang orang yang kayak tidak mau Kak terlalu sama orang, Kak tidak mau Kak terlalu akrab bagaimana sama orang, karena saya tidak akan kayak berprinsip Kak tidak mau Kak bantu orang yang tidak kukenal atau tidak dekat Kak, karena dulu itu biar yang tidak terlalu kukenal minta tolong naku bantu juga begitu ya. Nah sekarang itu kayak kubatasi, kayak misal temanku yang betul-betul dekat Kak atau kurasa dekat Kak dengan dia baru ku bantu, kalau tidak ya tidak ku bantu. Nah tapi untuk strategi yang kayak tadi ku sebutkan itu kayak prioritaskan itu sudah lumayan misi, kayak lebih ku prioritaskan dulu tugas-tugasku atau anuku, baru ku prioritaskan permintaan tolongnya orang. Nah terus kalau untuk tadi itu yang ku bilang belajar kan untuk berani kayak temanku itu belum terlalu bisa Pak, karena susah kurasa untuk ubah ini kebiasaanku sebenarnya ini yang kayak tidak enakan begitu, susah karena nah tahu kak kenapa kayak susah aja begitu ya, biar untuk bilang kata tidak itu kayak berpikir kak dulu kayak 1000 kali mungkin untuk bilang untuk kata tidak ke orang lain, mungkin kayak itu. Oke, baiklah. Terima kasih atas apa yang Anda sampaikan. Apabila ada yang ingin saya cari tahu lagi, apakah boleh untuk mewawancarai Anda kembali? Iya boleh. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.